Ibnu Athaillah kemudian menjelaskan bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sudut pandang pelaku zikir itu ada 3. Yang pertama, ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hanya di lisannya saja. Wa'lam anna dzikra la yakhlu min salasati asya. Sesungguhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan keluar dari 3 perkara. Yang pertama adalah yang disebut dengan zikrul lisan. Pada tahap yang pertama, ketika orang mau menempuh perjalanan rohani melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama aktif berzikir adalah lisan kita, mulut kita, lisan kita yang pertama kali aktif berzikir. Nah, zikrul lisan itu biqur'i babil malik. Menurut Ibnu Athaillah, pada zikrul lisan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang berzikir adalah lisan kita, maka pada saat itu yang terjadi adalah kita mengetuk pintu ilahi. Kita mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita masih berada di luar. Kita ingin masuk ke dalam kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi diawali dengan mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amaliyah yang diajarkan ketika kita mau mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya di dalam kitab Miftahul Falah, sebagaimana Ibnu Athaillah mengutip dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa yang pertama kali dilakukan oleh seorang yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholawat? Dia mengatakan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berperan sebagai al-mu'arrif ilallah. Jadi orang yang bisa memperkenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasul itu kata Ibnu Athaillah adalah al-wasit bainana wa bainallah. Rasul itu adalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Rasul itu adalah ad-dalil, sebagai dalil dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adab yang pertama yang harus ditempuh oleh seorang yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, haruslah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah dan kemudian mengutip dari Abu Bakar As-Siddiq. Dimulai dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya, kenapa tidak langsung la ilaha illallah saja, tapi kenapa memulai dengan memuji atau bersholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena di dalam salah satu hadis qudsi yang dikutip oleh Ibnu Athaillah, ya Muhammad ja'altuka dzikran min dzikri man dzakaraka faqad dzakarani wa man ahabbaka faqad ahabbani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku menjadikanmu sebagai zikir. Barang siapa aku menjadikanmu sebagai salah satu zikir untuk berzikir kepadaku. Barang siapa yang berzikir atau menyebut namamu, barang siapa yang menyebut namamu, sesungguhnya dia sedang berzikir kepadaku. Wa man ahabbaka faqad ahabbani, dan barang siapa yang mencintaimu, sesungguhnya dia mencintai aku. Ini juga yang kemudian misalnya di dalam Al-Quran kita akan menemukan ayat Al-Quran yang mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka
mengaku orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada mereka, hendaknya mereka mencintaimu, hendaknya mereka mengikutimu, hendaknya mereka ikuti ajaran. Di dalam beberapa riwayat sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, misalnya dalam Muqasyafatul Qulub, bahwa asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani menolak untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kami sudah kenal Rasul, kami sudah kenal Allah. Sejak dulu kami sudah kenal Allah. Buat apa kami melalui Muhammad sehingga kemudian turun ayat ini? Ini juga sebagai kritik terhadap orang-orang yang di dalam perjalanan ruhaninya menuju Allah Subhanahu wa taala ini sok hebat. Tidak perlu itu memuliakan Nabi Muhammad, tidak perlu itu memperbanyak sholawat, langsung saja ke Al-Quran, langsung saja misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan sebagaimana dikutip oleh Ibnu Athaillah, tidak bisa, harus melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam pemahaman yang dipegang di dalam ulama akhlak ini adalah ma wasala ahadun ilallah illa billah, tidak akan sampai seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali bersama Allah. Wasabilul usul ilallah, dan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa sampai, tidak bisa dicapai kecuali illa bi mutaba'ati wa mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sampai kecuali dia mengikuti jejak Nabi Muhammad, ittiba kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, maka akan tergerak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang bertanya juga, ini kan tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut Nabi Muhammad. Ini kemudian dijawab oleh Ibnu Athaillah, bukankah ketika kita menyebut bersolawat kepada Nabi, kita menggunakan kata Allahumma, ya Allah Tuhan kami, diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan curah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama adalah ketika kita mau memulai perjalanan rohani kita itu berbanyak selawat. Tetapi kemudian karena kita ini adalah orang-orang yang bergelimang dosa, karena kita adalah orang-orang yang banyak melakukan maksiat, maka sesungguhnya alangkah lebih baiknya adabnya kata Ibnu Athaillah kita mulai dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangkaian pendidikan zikir yang diberikan oleh guru-guru kami itu dimulai dengan pertama beristighfar, kemudian bersolawat, baru kemudian membaca la ilaha illallah dan bertasbih. Istighfar itu adalah sebuah kesadaran bahwa kita ini sangat membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin menunjukkan kita ini butuh terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa iktimat, kita tidak bisa bergantung kepada amal kita. Puasa kita, sholat kita, zakat kita, barangkali di dalamnya ada ketidaksempurnaan. Dalam bahasa Ibnu Athaillah, barangkali di dalam ibadah kita ada kemaksiatan. Di mana kemaksiatannya? Misalnya ketika kita sholat, hati kita tidak tertuju kepada Allah. Ketika kita bersedekah, berzakat, hati kita riya, sehingga kemudian di dalam ketaatan ada kemaksiatan. Nah, barangkali di dalam kemaksiatan yang kita lakukan itu, atau di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, ternyata ibadah-ibadah kita tidak bisa kita harapkan untuk membuat kita diterima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu seorang yang sadar bahwa dirinya butuh terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala tak pernah lepas dirinya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah di dalam salah satu riwayat mengatakan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu setidaknya 70 kali setiap hari. Karena Rasulullah, kalau Rasulullah bukan dalam level memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi
syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati keindahan lautan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada level yang pertama ini ketika kita melakukan zikrul lisan, efek yang akan didapat, manfaat yang akan didapat adalah wa huwa kafaratun wa darajatun. Jadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara lisan, itu Allah sudah memulai mengampuni dosa-dosa kita. Allah sudah mulai menyintai kita. Allah sudah mulai menginginkan kita berada di jalan. Jadi orang yang kemudian tergerak dirinya untuk memulai zikir, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang menebarkan ampunannya kepada kita dan sedang mempersiapkan kita untuk menaiki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai al-ibad, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir yang kedua itu adalah zikrul qalbi. Setelah kita berzikir dengan lisan kita, maka kita harus menaikkan zikir kita itu meresap di dalam hati, mulai direnungkan di dalam pikiran kita, dan kemudian hati kita mulai ikut berzikir. Nah, ketika kita berzikir sudah menggunakan hati, maka biizni mukhatabatil malik kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdialog dengannya. Karena berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilakukan dengan hati. Pada posisi ini wa huwa zulfan wa qurbatan, kita sudah mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada Allah, sudah dibukakan pintu. Tetapi kita masih berada di dalam, sudah dibukakan pintu, sudah ada di dalam, tetapi kita sudah dekat, tetapi kita belum merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu zikir yang kedua. Nah, pada level yang ketiga, itu adalah wa amma zikrur ruh. Yang ketiga adalah zikrur ruh. Ruh kita yang sudah ikut berzikir. Jadi setelah lisan, kemudian hati kita, dan yang ketiga adalah ruh kita yang berzikir. Bimukallamatil malik wa muhadatsati. Kita sudah mulai berdialog dengan Allah, kita sudah mulai berbicara dengan Allah, kita sudah mulai berkomunikasi langsung dengan Allah. Wa huwa hudurun wa musyahadatun. Kita sudah hadir di hadapan Allah, kita sudah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dalam zikir kita merasakan kenikmatan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan zikir. Jadi ketika kita berzikir dengan lisan, itu sudah bagus. Kalau lisan kita sudah berzikir, itu bagus. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ketika Al Hasan bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ayyul a'mal afdal? Amal apa yang paling utama? Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, andamuka wa lisanaka rabbun bi dzikrillah. Hendaklah kau mati dan lisanmu dalam keadaan basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah ketika lisan kita sudah mulai digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepadanya. Itu awal dari kenikmatan yang sedang Allah berikan kepada kita. Lalu ada orang yang mengeluh, kita bagaimana ya? Baru bisa berzikir secara lisan saja. Ya, betul, saya sama. Baru bisa berzikir secara lisan saja. Kok ustaznya susah sekali masuk ke dalam hati, hampir putus asa. Tapi kemudian Ibnu Athaillah mengatakan, berzikir dengan lisan dalam keadaan hati ghaflah, dalam keadaan hati lupa, itu masih jauh lebih baik dibandingkan kita sama sekali tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh putus asa. Nah, bagi Ibnu Athaillah ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berzikir dengan lisan dan kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hati kita digerakkan dan kemudian ruh kita digerakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa minta dan kita juga nggak bisa klaim. Kita nggak bisa bilang zikir saya sudah hebat, sudah sampai zikir ruh. Dan mungkin orang bisa mengatakan begitu kalau dia sudah sampai pada zikir ruh. Tetapi zikir ruh itu atau zikrul qalbi itu adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
tugas kita adalah terus-menerus belajar khusus di dalam zikir, belajar serius di dalam zikir, belajar memulai lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah anugerahkan kenikmatan kepada kita, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam perspektif